Halo semuanya, selamat malam. Ini tadi baru datang dari kerja, tapi bolehlah kalau saya bikin sebuah video yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan saya ya. Perkenalkan, tapi sebelumnya nama saya Aang. I'm a salesman ya. Saya adalah seorang sales yang sudah berkarir mungkin selama 12 sampai 14 tahun ya, tapi saya pengen bercerita gimana sih saya bisa sampai di titik ini. Oke. Jadi pada tahun itu sekitar 2011 2012 saya mencari pekerjaan, teman-teman. Nah, kalau kita berbicara secara jalur profesional, ada satu jalur itu yang sebenarnya fast track. Kenapa fast track? Jalur ini adalah percepatan dari orang yang kerja diterima sebagai staff, kemudian dia jadi supervisor, kemudian jadi asisten manajer, jadi manajer. Tapi kalau kita bicara masuknya kita adalah dari jalur MT atau dari jalur ODP atau dari SDP, Staff Development Program, atau kita bicara saat ini adalah manajemen trainee, maka yang kita dapatkan adalah jalur eksklusif. Kalau teman-teman bilang di militer mungkin ada Tamtama, kemudian ada Bintara, ada Akmil. MT adalah jalur Akmilnya, jalur akademi. Bagaimana ceritanya? Jadi gini, pada waktu itu ya, karena memang lowongan dibuka begitu luas, situs yang kita manfaatkan tahun segitu kalau nggak koran pertama, yang kedua kita datang ke job fair, kemudian yang ketiga kita juga lihat Jobsdb atau Jobstreet pada tahun itu. Kita coba searching di mana yang sesuai dengan jurusan kita. Nah, apakah saya berangkat dari perusahaan atau berangkat dari sebuah kampus yang ternama? Enggak. Kalau teman-teman apply, ya saya banyak apply di mungkin hampir 100 perusahaan lah. Di situ justru perusahaan dari universitas saya malah tulisannya lainnya. Jadi yang pengen saya ceritakan adalah teman-teman yang berangkat dari kampus swasta, ya mungkin yang entah berantah sana, yang tidak tahu tempatnya di mana, atau teman-teman mungkin dari kampus negeri, hanya saja negerinya juga mungkin masih muda dan belum diakui atau belum terakreditasi secara grading A atau secara tinggi dibandingkan dengan kampus PTN yang lain. Saya akan memberikan tipsnya saat ini. Oke. Pertama, teman-teman, pada saat itu saya melamar sudah begitu banyak. Jadi melamar banyak itu sudah lebih dari 100. Ada yang lewat email, ada yang lewat surat, ada yang saya titipkan ke security. Pokoknya banyak. Apakah kita putus asa? Pasti. Pasti kita capek. Namanya orang cari kerja itu capek. Tapi percayalah ya, cari kerja itu capeknya luar biasa. Jadi bagi kamu semua yang saat ini sudah punya pekerjaan, walaupun capek, bersyukur. Karena bersyukur itu adalah cara kita untuk menghargai hidup. Oke. Nah, tahun segitu saya apply ke begitu banyak perusahaan. Mungkin ada, saya mau sebutkan ya, ada Orang Tua, kemudian ada Astra Internasional dan lain-lain. Hingga satu momen di bursa karir ya, kalau nggak salah itu ada di ITS atau di UNER, saya cukup lupa tuh tahun segitu. Saya apply, saya taruh di situ satu lembaran yang di mana ada kurikulum vitae, kemudian juga ada surat resume ya, kemudian lamaran. Saya udah kasih dengan sebaik mungkin karena pada waktu itu ada yang mensyaratkan bahwa kita kalau mau apply pekerjaan itu harus tulis tangan. Ada juga yang dia minta untuk diketik ya. Saya mengetiknya dengan cukup rapi. Jadi habis itu saya apply di situ ya, kita sambil menunggu. Satu yang percaya gini teman-teman, satu hal yang saya percaya bahwa setiap orang itu akan menemukan jalannya. Hanya saja memang kita harus gigih dan berjuang dengan keras ya, itu yang pasti. Jadi sekitar 1 bulan kemudian itu ya, sambil saya tetap melamar ke tempat lain, mungkin ada 100 sampai 200 perusahaan yang udah kita lamar lah, apapun itu. Bahkan saya pernah diinterview oleh Future ya, oleh Future ya, yang teman-teman bilang trading atau forex atau apapun itu. Saya pernah datang ke sana juga, tapi ya belum jodoh ya. Sampai akhirnya momen untuk kita lolos administrasi dipanggil. Pertama kali lolos administrasi, saya cukup kaget teman-teman. Kenapa? Karena ketika saya dihubungi, halo ini dengan Mas Aang ya. Oh iya betul. Ini dengan siapa? Mohon maaf gitu. Ya. Saya nggak akan bilang perusahaan, tapi teman-teman cukup bisa lah mencari profil saya. Tapi saya akan bilang bahwa ini perusahaan operator telekomunikasi yang cukup terkenal pada zamannya. Jadi waktu itu karena saya apply untuk posisi manajemen trainee, yang artinya itu adalah jalur percepatan karir kita untuk bisa loncat ya teman-teman ya. Nanti lulus bisa jadi kepala cabang atau mungkin jadi manajer. Maka pada saat itu yang saya pikirkan adalah saya pengen dapat pekerjaan. Tapi karena di situ titel yang bagus adalah manajemen trainee ya, kita cobalah peruntungan nasib ya. Jadi akhirnya saya berangkat teman-teman di situ untuk seleksi administrasi. Jadi ketika dipanggil di situ kita melengkapi seluruh kelengkapan dokumen ya. Di situ kita isi kembali. Jadi memang saya cukup lupa apakah ini di TS, saya ulangi lagi di UNER atau itu lewat web portal online di situs dari perusahaan tersebut. Tapi yang pasti ketika kita sudah lolos administrasi itu hanya step pertama teman-teman ya.
Jadi kalau pada saat itu ada dua kriteria. Pertama, kalau dari perguruan tinggi negeri, IPK minimal pada saat itu adalah 2,75 ya. Tapi kalau kita bicara dari perguruan tinggi swasta, maka IPK-nya minimal adalah 3 atau 3,25. Jadi karena alhamdulillah saya termasuk orang yang cukup rajin, walaupun IPK-nya memang belum cum laude ya, tapi di atas 3 dan di bawah 3,5. Akhirnya lolos dalam penjaringan pertama, teman-teman. Jadi penjaringan pertama mengenai administrasi, kami diminta kembali untuk submit terkait dengan dokumen-dokumen yang diperlukan, baik pas foto, kemudian SKCK mungkin ya pada waktu itu, kemudian ada lagi adalah beberapa sertifikat yang kita pernah ikuti. Jadi sebenarnya cukup banyak persyaratan untuk administrasi. Oke. Setelah lolos administrasi ya, masuk dalam tahapan berikutnya, di situ ada psikotes, teman-teman. Nah, dari administrasi masuk tahapan kedua adalah psikotes. Di tahapan psikotes ya, di situ ada Pauli, kemudian ada Warteg, kemudian ada Bowman dan lain sebagainya. Tapi step-stepnya di situ ada banyak. Saya cukup mengikuti tes yang banyak dari setiap perusahaan ya, teman-teman. Banyak yang gagal, banyak yang lolos. Yang saya sampaikan seperti ini. Ketika manajemen trainee atau posisi yang apa Anda yang akan kalian apply, di situ adalah menunjukkan bahwa saya harus bersikap seperti apa. Kalau kalian di situ memang sifatnya ketika kalian melamar adalah di manajemen trainee, maka yang kalian tunjukin di situ adalah leadership. Kalau kita bicara leadership, maka di situ adalah poin-poin yang berbau tentang kepemimpinan. Jadi mulai dari kalian harus belajar terkait dengan bagaimana menggambar seorang pemimpin, bagaimana dalam konsisten menjawab pertanyaan untuk seorang pimpinan. Dari ketika ada studi kasus, dari mulai A, B, C, kalian harus konsisten bahwa kalian adalah leader. Karena bicara manajemen trainee kan adalah pimpinan perusahaan di masa depan, teman-teman. Dia adalah, saya bilang, jalur fast track ya, jalur percepatan. Di mana di situ juga adalah akmil atau akpol lah bagi di tentara. Tapi kalau kita bicara di jalur profesional, berarti teman-teman ini harus punya kemampuan yang, saya jiwa leadernya seperti apa nih di dalam psikotesnya. Oke, psikotes setelah saya jalani, dan alhamdulillahnya teman-teman ya, jadi alhamdulillahnya waktu itu juga diberi kelancaran. Jadi akhirnya lolos untuk step berikutnya. Ya jaraknya sih nggak terlalu lama ya, dari administrasi, kemudian 1 minggu kemudian kita psikotes, kemudian setelah psikotes ini kita masuk dalam tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya kebetulan waktu itu habis psikotes kita adalah sesi untuk FGD atau Focus Group Discussion. Jadi FGD di sini semua orang akan dikumpulkan ya. Tapi kita diundang dulu sebelumnya nih. Kita diundang, disampaikan bahwa, hey teman-teman, diundang oleh HR. Waktu itu kita ada di region Surabaya. Kebetulan banyak orangnya. Ada sekitar 50-an lebih lah. Kita akan dibagi menjadi beberapa grup ya. Jadi kalau kita bicara manajemen trainee, waktu itu yang diundang memang dari kampus-kampus terbaik lah. Ada anak ITS juga banyak yang masuk dalam tes administrasi, kemudian psikotes, dan akan lanjut juga banyak ke FGD. Kemudian yang kedua juga banyak dari kampus UNER atau Brawijaya. Itu kampus-kampus beberapa yang sangat terkenal ya, ITS, Brawijaya, UNER ya. Kemudian dari saya juga ada sedikit rasa minder, pasti kita siapa sih? Tapi balik lagi itu tadi, saya selalu percaya bahwa nggak peduli kamu ada di kampus mana, tapi percaya niatmu dulu teman-teman ya. Karena kalau kita bicara alma mater itu hanya sebagai identitas kita. Tapi kalau kita bicara who you are ya, siapa kamu, maka itulah dirimu sendiri yang menentukan siapa di situ. Saya akhirnya belajar untuk pede. Nah, setelah kita dibekali bahwa kamu akan presentasi, dikasih waktu 1 minggu kemudian ya, kamu akan presentasi di BOD, Board of Director. Jadi waktu itu yang datang adalah Human Resource Manager dari Human Resource Director dari Jakarta, kemudian kebetulan dari level manajemen pimpinan yang ada di Jawa Timur ya, dia juga akan join dalam panel FGD dan juga interview. Kemudian di situ juga akan ada dari HR yang ada dari pusat ya. Kemudian momen itu dalam seminggu teman-teman. Jadi saya berpikir gini, teman-teman saya yang lolos di sini itu ada anak-anak pinter yang mereka sangat luar biasa dari kampus-kampus pilihan. Mereka juga pasti punya topik-topik terbaik ya. Pada zaman itu internet mungkin belum sebaik sekarang, tapi saya percaya bahwa ini orang-orang ini bukan orang sembarangan nih, kampus-kampus ternama yang dipanggil untuk manajemen trainee, yang nilai IPK-nya sudah di atas 3 semua, bahkan mungkin ada yang 3,9 ya. Saya memang sempat beberapa yang lolos ada yang nilainya segitu. Ya saya percaya
kita harus punya edit value, kita harus punya nilai tambah. Apa yang saya lakukan teman-teman, mempersiapkan dalam 1 minggu ya. Saya waktu itu mencoba untuk memikirkan cara terbaik untuk presentasi itu apa. Apakah kita benar-benar pakai ambil data dari internet atau seperti apa? Ternyata enggak. Yang saya munculkan gini, saya harus effort lebih, saya harus memberikan nilai tambah. Kalau misalkan teman-teman yang lain mereka cuma bisa ambil data atau mungkin interview dari orang-orang operator yang ada yang lain, apa yang bisa? Karena saya kuliahnya di Madura ya, saya lulusan dari sebuah kampus yang pada waktu itu masih sangat muda sebagai PTN ya, di Trunojoyo Madura. Jadi memang yang saya lakukan adalah saya buat kuesioner. Pertanyaannya sekitar 20 pertanyaan. Jadi saya membuat 20 pertanyaan di kuesioner ya. Di situ saya cek satu persatu bagaimana tentang operator ini, kemudian bagaimana dengan tarif, bagaimana dengan coverage. Total semua ada 20 pertanyaan. 20 pertanyaan itu saya rasa ini adalah sebuah data yang bisa saya rangkum ya dengan statistik yang saya ambil sekitar 100 orang, 100 partisipan ya. Jadi apa yang saya lakukan? Saya ambil 100 orang itu bukan anak-anak kampus ya, teman-teman ya. Jadi saya ambil itu adalah orang-orang umum, khalayak masyarakat umum yang memang harus effort kalau mau cari kerja. Jadi saya waktu itu lakukan, saya datang ya, waktu nyebrang, saya naik kapal di antara dari, belum ada jembatan Suramadu, jadi dari Pelabuhan Kamal kita sampai Pelabuhan Perak. Saya cari 100 orang di kapal teman-teman. Saya kasih kuesioner, Pak, Bu, mohon maaf gitu. Kebetulan saya sedang ikut proses untuk interview pekerjaan. Saya ceritakan dengan jujur. Jadi di situ saya bilang bahwa saya ada 20 pertanyaan Bu yang bisa mendorong saya untuk bisa dapat pekerjaan ini. Boleh dibantu nggak? Mereka isi. Jadi yang penting niat kita tulus teman-teman ya. Saya isi. Saya tulis usianya berapa, gendernya mereka laki-laki atau perempuan, kemudian terkait dengan operator apa yang mereka pakai, alasannya apa, senang internet atau hanya telepon, semuanya ditulis di situ. Jenis HP-nya apa. Data itu saya sajikan menjadi 100 orang yang saya olah menjadi statistik. Nah, hasil itulah yang saya gunakan sebagai bahan interview. Jadi saya masih ingat teman-teman, ketika interview itu, teman-teman yang lain begitu hebat dari PTN-PTN yang lain, dari PTS yang lain di Surabaya juga ya. Jadi memang kita kan seleksinya waktu itu regionnya Jawa Timur nih, akan ada 5 orang yang diambil. Jadi saya mencoba memberikan advantage, memberikan nilai lebih di situ. Akhirnya ketika saya presentasi, ketika teman-teman yang lain banyak yang menunjukkan grafik, angka, kutipan ya dari berbagai macam, ada yang dari sisi teknologi, ada yang dari sisi market. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi ada real fact di lapangan. Jadi yang kenyataannya di lapangan yang mungkin menjadi daya tawar bagi perusahaan telco yang sedang saya lamar ya. Jadi saya juga menunjukkan bahwa Pak, berdasarkan statistik kondisi perusahaan Bapak seperti ini. Oke, kalau kita bicara segmen mana yang kita harus perbaiki, itu adalah data yang saya kasih teman-teman. Jadi saya benar-benar effort mengumpulkan data untuk fokus group discussion di situ. Jadi saya benar-benar ketika presentasi ya sebelum fokus group discussion saya benar-benar effort banget. Jadi saya menyampaikan bahwa Pak ini presentasi saya. Oke, itu momen presentasi teman-teman. Momen presentasi setelah selesai di level direktur dan lain-lain, kami dikasih kesempatan dulu sebelum masuk dalam interview akhir ya. Jadi kami masuk di dalam namanya focus group discussion. Jadi momen untuk interview di situ, momen ketika FGD kami sudah memperkenalkan diri, tapi kami juga menyampaikan tentang kondisi market seperti apa sebelum akhirnya kita nanti FGD. Nah, tips berikutnya adalah kita bilang administrasi ya, psikotes, kemudian tadi ada interview ada presentasi, kemudian ini masuk dalam FGD. Nah, di dalam FGD yang merupakan lanjutan dari presentasi, di situ tadi ada banyak teman-teman. Kita dibagi menjadi grup-grup kecil. Satu grup itu terdiri dari 8 sampai 10 orang lah ya. Jadi di ruangan sini ada, di ruangan yang lain ada, ruangan yang lain ada. Ketika di ruangan yang lain ada teman-teman ya, yang kalian pikirkan apa? Orang-orang yang punya mungkin dominasinya cukup tinggi ya. Kalau kita bicara DISC, dominannya cukup tinggi. Mungkin mereka merah semua ya, karena leader kan banyak yang merah. Di situ ya, di situ ketika kita berbicara, ternyata semuanya banyak di situ. Saya cuma bilang gini, oke, ini orang pinter, tapi kita tidak ada yang menjadi leader dalam forum, tidak ada yang menjadi moderator. Saya membaca bahwa, oke, leader tidak cuma menyampaikan gagasan dan suara, tapi leader juga harus bisa men-summary dari apa yang timnya mau, dari apa yang orang-orang itu punya terkait dengan ide bisa disamerikan dan itu menjadi gagasan dari yang disepakati di forum. Dan akhirnya saya bilang, teman-teman gini, saya tahu kita semua di sini pengen menyampaikan ide terkait dengan masalah yang dibawa, terkait dengan
presentasi kita. Tapi boleh nggak kalau misalkan di sini saya jadi penengah, saya jadi moderator, saya bagian tulis. Biar apa? Biar nanti saya memberikan kesempatan kepada A, B, C untuk berbicara. Kita baru sampai, oke, silakan Mas Ang gitu. Setelah kita memperkenalkan diri ya, ternyata apa teman-teman? HR ya, HRD, mereka melihat itu sebagai poin lebih. Jadi bahwa dikatakan bahwa ini anak ya, mungkin walaupun nggak ganteng-ganteng amat ya, tapi dia mungkin punya nilai bahwa dia bisa mengendalikan situasi, dia bisa menjadi penengah. Oke. Saya udah dapat plus di situ. Alhamdulillah, kalau itu pikiran saya waktu itu. Jadi, saya juga masih ingat bahwa interview waktu itu salah satu HR-nya adalah Bu Ina ya. Sampai sekarang masih ingat dia yang orang pertama yang meng-hire saya. Jadi, akhirnya ditulis, saya tulis, saya sampaikan hasil kesimpulan itu. Dan itu menjadi salah satu penilaian juga nantinya teman-teman, bahwa siapa sih dari kita orang yang benar-benar dibutuhkan perusahaan. Saran saya adalah gini, kamu boleh dominan ketika fokus group discussion, tapi juga tahu mana waktunya untuk mendengarkan orang lain. Karena percayalah, kerja tim itu akan jauh lebih baik daripada kita kerja individu. Dan percayalah juga bahwa tiap orang itu punya kemampuan. Hanya saja seorang leader yang baik itu bagaimana bisa memanage semuanya menjadi satu gagasan terbaik dan bisa legowo semuanya. Setelah itu selesai teman-teman ya, hari itu juga kita dilanjutkan untuk user interview sama HR direktur ya, difasilitasi oleh HR manager yang datang dari Jakarta tadi, kemudian sama manajemen atau saya bilang manajemen pejabat lah yang ada di Jawa Timur ya. Jadi waktu itu ada regional brand office manager, dia join dari finance, kemudian ada HR direktur ya. Saya duduk di situ. Jadi dari tadi FGD tadi diperkecil ya, kita diundang ke beberapa orang. Jadi FGD tadi ada beberapa orang diundang ke situ ya. Dari grup 1 cuma 3 orang yang diambil, dari grup 2 berapa orang diambil. Kebetulan yang duduk satu ruangan dengan saya itu ada sekitar 7 orang ya. Jadi mereka bilang di sini ini ada 7 orang. 1 2 3, saya paling akhir nih ya. Kemudian di depan saya ada 3 orang, ada regional finance ya, Airpom. Jadi dia handle finance di regional Jawa Timur, kemudian ada HR manager, kemudian ada HR direktur ya. Mereka bertanya gitu, oke, semuanya udah selesai tadi presentasi, fokus group discussion juga sudah selesai. Gimana perasaannya? Happy Pak? Kita sampaikan seperti itu dengan bersemangat lah, kompak. Oke, silakan perkenalkan diri kalian deh gitu. Orang pertama, mereka melihat semua nih. Tapi ini ada tips lagi kalau kita bicara. Kalian bisa jadi the first ya, bisa jadi yang pertama atau bisa jadi yang terakhir. Saya memilih gini, saya ini orang, balik lagi, saya mengecilkan diri saya dulu teman-teman, karena balik lagi saya juga tidak lebih hebat dibandingkan dengan yang lain, tapi saya percaya bahwa ini pasti ada kesempatan. Nah, untuk lolos, kalau kamu bisa jadi yang pertama atau yang terakhir ya, saya memilih untuk saya menjadi yang terakhir. Akhirnya apa? Yang pertama di sana memperkenalkan diri teman-teman, pakai bahasa Inggris ya. Jadi mereka pakai bahasa Inggris. Pertama perkenalkan ya, I want to introduce myself, dengan itu mereka perkenalan lah gitu. Satunya lagi sama I want to introduce myself gitu, dia memperkenalkan diri sampai ketiga, keempat ya, sampai kelima, keenam, dan akhirnya ketujuh. Yang saya sampaikan seperti ini, kalau semuanya sudah pakai bahasa Inggris, saya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa apapun teman-teman. Jadi to be honest saja, pada waktu itu adalah nilai saya nol besar bukan kecil. Jadi dia bilang, ayo introduce yourself, katanya dia. Oke Pak gitu. Saya bilang gini, karena teman-teman yang lain Pak sudah bilang bahasa Inggris, sudah memperkenalkan, maka izinkan saya pakai bahasa Indonesia karena saya cinta sama Indonesia ya Pak gitu. Semuanya tertawa ya. Jadi teman-teman yang lain tertawa, direktur tertawa. Itu adalah poin. Kalau kamu bisa make interest ya. Ingat, konsep marketing yang nanti saya akan bahas. Attention, interest, desire, action ya. Jadi kalau kita bicara bahwa dia sudah ada tertawa, ketertarikan ya, dia attention sama kamu, itu poinnya. Jadi kamu dalam momen interview, pasti kalau seorang interviewer atau mungkin kita sebagai klien ya, kita bisa klik ketemu dengan orang yang menginterview kita, itu momennya. Jadi saya sampaikan seperti itu. Oke Pak, perkenalkan Pak, nama saya Aang ya. Saya lahir di Papua ya. Saya lahir 20 tahun yang lalu. Jadi kalau misalnya Bapak ada penempatan untuk di Papua, saya orangnya mungkin yang akan kembali ke sana Pak. Semuanya tertawa lagi. Maka di situ momen-momen adalah saya memasukin sisi humor, tapi saya menyampaikan bahwa Pak, dia tanya, kenapa kamu presentasi seperti itu? Kemudian bagaimana dengan FGD? Saya menceritakan, Bapak, effort saya adalah saya mengumpulkan data itu dari 100 orang. Karena apa?
Saya benar-benar pengen tahu bahwa bagaimana sih masa depan dari perusahaan ini dan poin mana yang bisa kita perbaiki. Mereka cukup happy mendengar itu karena itu fact-nya. Karena saya benar-benar effort. Teman-teman, kalau kita lihat ya, secara IPK mungkin saya jauh dengan teman-teman yang lain ya. Secara kecerdasan, secara mungkin jam terbang, karena mereka anak-anak kota, mereka yang jauh lebih hebat secara akademik. Saya mungkin nggak ada apa-apanya, tapi kan balik lagi, kalau kalian pengen jadi manajemen trainee atau MDP atau SDP, skill leadershipnya memang harus dimunculin. Dan saya juga bercerita bahwa saya backgroundnya adalah ketua BEM ya, jadi sebagai ketua BEM saya juga sampaikan prestasi saya di situ. Nah, sampai dalam momen yang dia tanya, ini mungkin salah satu momen yang ak-ak ya, jadi cukup lucu. Dia tanya, Mas Aang, oke, kelebihannya apa sih Mas Aang, kekurangannya apa sih? Dia tanya dengan kata strength ya, yang ada di pikiran saya karena saya nggak bisa bahasa Inggris. Strength itu adalah kelemahan, oke? Yang ditanyakan dengan weakness itu adalah kelebihan. Tapi karena kita kan belajar banyak buku teman-teman ya, kita belajar banyak buku, saya nggak bisa cerita sekarang jawaban saya apa, tapi next pasti kalau misalkan ada yang akan japri atau mungkin DM, saya akan kasih tahu. Tapi ketika dia bertanya tentang kelebihanmu apa, kekuranganmu, saya benar-benar bisa menjawab bahwa strength itu adalah kelemahan saya, weakness adalah kelebihan saya. Itu adalah momennya ya teman-teman ya. Jadi dia bertanya seperti itu, tapi saya bisa menjawab. Dan jawaban saya juga jawaban yang netral. Jadi orang nggak bisa melihat bahwa oh ini kelemahan atau kelebihan. Tapi jawaban yang benar-benar aman. Jawabannya apa? Next akan saya bahas. Nah, momen itu yang menjadikan bahwa apa? Momen suasana sudah cair saat yang lain tegang ya. Dan saya percaya bahwa oke, dari orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, insya Allah ya, kalau nggak ada halangan saya akan menjadi salah satunya orang yang berangkat ke Jakarta untuk mengikuti program ini. Kenapa? Karena salah satu ada yang bilang, ketika ditanya, kelemahan kamu apa? Dia bilang, ya, oke, Pak, kelemahan saya itu pelupa. Wah, mati ini udah. Maksud saya gitu, ini udah end. Ini nggak bisa. Kalau orang udah menyampaikan bahwa kelemahannya pelupa, maka dia akan susah juga untuk bisa diterima. Karena perusahaan nggak ada yang mau menerima orang yang pelupa, orang yang teledor. Ya, tipsnya itu. Selesai teman-teman ya. Saya pulang ke rumah, ya, pulang ke kosan ya. Pulang ke rumah dulu cerita sama orang tua, kemudian berangkat ke kosan. Di kosan saya bercerita sama teman-teman, aku baru proses bro gitu. Lah kok ketika itu teman-teman ya, karena saya jeda pulang dengan ketika balik ke kos itu 1 minggu, waktu saya cerita sama teman-teman ya, cerita prosesnya, ada telepon masuk. Halo, ya Mas Aang gitu. Oke, Mas Aang gini, kita mau mengundang Mas Aang ya untuk terakhir adalah terkait dengan tes kesehatan. Oke, berarti Mas Aang ini lolos dalam tes berikutnya dan ini merupakan final Mas Aang gitu. Dia menyampaikan bahwa gaji yang kita offer untuk Mas Aang segini. Alhamdulillah, dan di luar ekspektasi saya teman-teman. Bagi saya yang orang belum pernah lihat nominal yang seperti itu dikasih gaji pertama, rasanya luar biasa. Jadi benar-benar bersyukur ya. Alhamdulillah Bu, berarti tinggal apa? Tinggal tes kesehatan. Oke, jadi tes kesehatan dijadwalkan di Prodia Surabaya. Dulu jalan dekatnya Sutos lah, tapi belum jalan di Ponegoro. Dulu masih ada yang kecil dulu. Sebelum sekarang kalau kita cek kan ada yang paling besar sekarang ya, Geraha Prodia. Tapi dulu ada yang kecil di arah Sutos itu. Jadi saya tes di situ waktu itu. Dan ketika sudah tes ya, 2 hari kemudian setelah ditelepon bahwa lolos dengan gajinya segini, saya tes dan cepet kayaknya setelah 2 harian lagi keluar hasilnya. Teman-teman keluar hasilnya bahwa semuanya positif dan program akan dimulai. Saya dapat untuk offering letter dan agreement untuk assignment bahwa program manajemen trainee itu masa ikatan dinasnya masa kontraknya 3 tahun, di mana 1 tahun pertama ada program kita untuk mengenal semua divisi ya, dan 2 tahun berikutnya itu adalah masa kontrak. Jadi kalau kita selama 3 tahun ini ternyata keluar, maka kita harus membayar, ada namanya penalti ke perusahaan ya. Jadi di situ saya waktu sudah dari Prodia dan sudah diterima, saya cerita sama teman, bro, aku punya cerita nih gitu. Loh iya, kamu lanjutkan dong ceritamu gimana. Saya itu sempat di interview, ditanya tentang weakness, kelebihanku tak jawab ini, ditanya tentang strength, kelemahanku tak jawab ini, ditertawain sama dia teman-teman, dia tertawa, ha, kata dia, wah lu itu gini yang gitu, lah kok bisa, kenapa? Kamu itu salah menjelaskan. Yang dimaksud dengan weakness itu kelemahan, sedangkan yang dimaksud dengan strength itu adalah kelebihan. Karena itu jam menunjukkan jam 11 siang, maka yang saya lakukan apa teman-teman? Siang itu juga jam 12 siang ya, saya berangkat naik kapal, kemudian sepeda motoran sampai Bungurase. Di Bungurase saya naik bis. Tahu kemana tujuannya? Ke Pare, kampung Inggris Pare.
kebetulan teman satu alma mater itu ada yang rumahnya sana dan itu lagi momen libur. Saya telepon, Jar, kamu di mana gitu? Lagi ada di rumah, jemputan aku sekarang di Terminal Pare. Saya mau daftar les bahasa Inggris. Akhirnya saya daftar di sana teman-teman untuk program 3 bulan. Ada di Davodil, Mr. Bob. Karena apa? Saya merasa kecewa nih sama diri sendiri. Saya udah diterima kerja di perusahaan ini, tapi dengan bahasa Inggris saya menjelaskannya salah. Ditanya tentang kelemahan, saya jawab kelebihan saya. Ditanya tentang kelebihan, saya jawab kelemahan saya. Kok saya diterima? Maksudnya apa? Jadi saya benar-benar memanfaatkan 3 bulan itu untuk belajar sebelum saya berangkat ke Jakarta. Dan Jakarta begitu indah ya, setelah saya selesai program bahasa Inggris, ternyata teman-teman yang pengen memperdalam bahasa Inggris lagi, baik speaking ya, kemudian vocab, kemudian pronunciation ya, semuanya ada di Kampung Inggris Pare. Saya ketemu teman dari Kalimantan, dari Jakarta, dari Bogor, kemudian ada dari Sulawesi, banyak dari mana-mana. Dan di sana kalian bisa ikut program yang sangat murah. Programnya itu cuma 35 sampai 50 ribu untuk periode 1 bulan. Ya, setelah saya selesai bahasa Inggris, saya berangkat ke Jakarta. Itu adalah kisah untuk menjadi MT. Jadi mulai dari MT stepnya apa? Mulai dari administrasi pertama, kemudian ada psikotes, kemudian ada presentasi, kemudian ada focus group discussion, kemudian ada interview user akhir, kemudian ada lagi tes kesehatan, kemudian ada offering gaji. Semuanya dilalui dengan step-step yang begitu jelas. Tapi percayalah, bagi teman-teman yang mungkin jiwanya mungkin bukan ke usaha tapi ke karir profesional, kalian harus coba manajemen training. MDP itu adalah jalur percepatan. Dan saya berharap bagi teman-teman ya yang nanti mungkin mau connect dengan saya, kita mau diskusi, mungkin yang butuh untuk didampingi juga bagaimana sih cara untuk bisa keterima kerja, proses untuk interview jawabannya gimana, karena saya juga seorang praktisi dan saat ini sebagai salesman, insya Allah sih saya siap untuk support ya bagi teman-teman. Terima kasih dan mudah-mudahan kita semua bisa sukses sesuai dengan mimpi dan cita kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.